Kira-kira masuk akal nggak ya kalau Bryce atau Bitget menghasilkan profit hingga ratusan persen atau kurang lebih sama seperti 2 tahun lalu ketika saya pertama kali posting mengenai kripto yang satu ini. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, secara singkat saya pertama kali posting itu tanggal 25 Desember 2021 mengenai token ini, Bryce, dan pada waktu itu saya hanya mengulas potensi kemungkinannya ini akan naik ya. Dan kemudian setelah beberapa waktu teman-teman juga bisa cek konten yang ini di sini ya. Itu sekitar saya buat postingan lagi di tanggal 31 Agustus 2022 dan ternyata harganya sebelum saya posting ini sudah menyentuh lebih dari 10 kali lipat dibanding pertama kali saya posting di kisaran konten pertama tadi. Untuk konten yang ini teman-teman bisa cek di sini ya. Dan di konten yang ketiga saya bahas lagi karena Bitgetnya, Bryce-nya turun. Nah, kan banyak yang tanya, udah boleh nyerok lagi nggak ketika naik 10 kali lipat? Nah, ketika di konten yang ketiga di kisaran tanggal 10 Oktober 2022 di konten yang ini itu sebetulnya sudah koreksi lumayan dan marketnya memang lagi agak sideways ya, tapi ternyata setelah konten ini BTC-nya juga kebetulan short turun, yang artinya kalau BTC demikian ya kripto yang lain altcoin nggak ada yang bertahan ya. Intinya di konten yang kali ini saya juga akan membahas yang mirip-mirip tapi dengan konteks BTC-nya kan sudah naik tinggi. Tapi Bitget-nya atau Bryce-nya ini belum naik tinggi karena mungkin juga tertekan oleh BTC DOM. Tapi ini kita akan bahas kemungkinannya kok bisa. Saya tulis di judul bisa naik, ada potensi naik hingga 250% alias sekitar 2,5 kali lipat ya. Itu di spot market. Kita bahas lebih lanjut. Saat ini harganya ada di nolnya banyak ya, 0,0-nya ada 6 terus di 34,29 dolar. Untuk Bitget sendiri atau Bryce ini teman-teman bisa beli di beberapa exchange yang besar. Binance belum ada ya, itu KuCoin, terus Gate.io, UOB, Maxi juga, Lbank juga bisa teman-teman cek di situ. Atau yang sudah punya BingX itu juga bisa, atau yang terbiasa pakai PancakeSwap untuk koin-koin micin, teman-teman juga bisa mendapatkan Bryce di situ. Secara singkatnya seperti itu. Saat ini harganya kalau dibandingin dengan pertama kali saya posting mengenai Bryce atau Bitget ini, itu masih 2 kali lipatnya ya. Ini yang posting ini harganya ini 0,6 kali 1752. Jadi masih 2 kali lipatnya meskipun sudah turun dalam ya. Nah, secara singkat ini gambarannya, tidak ada berita yang gimana-gimana juga mengenai Bryce. Yang pasti dia punya blockchain-nya sendiri, kodenya BRC20. Kalau teman-teman pakai untuk transfer antar kripto ini memang tarifnya super duper murah ya. Sementara mungkin saya belum update lagi, sementara termasuk yang paling murah itu cuma 0,00001 dolar, yang artinya itu benar-benar kalau dirupiahin juga hampir nggak ada nilainya. Itu untuk sekilas mengenai Bryce. Teman-teman bisa dapatkan informasi lengkapnya tinggal masuk ke bitget.com, tinggal klik di CoinMarketCap juga ada alamatnya, atau langsung di Google klik aja Bryce atau tulis bitget.com untuk lebih mengetahui project-projectnya seperti apa. Nah, itu gambarannya. Sebagai blockchain yang termasuk yang paling murah saat ini, tetap punya peluang yang bagus untuk harganya kembali naik ya. Meskipun kita tetap harus memperhatikan masalah supply ini, karena supply-nya ini juga banyak, 1, 2, 3, 4. Ada kisaran 395 triliun dari Bryce ya. Udah dicentang, udah di-verified oleh CoinMarketCap. Sementara ya ini baru 40%. Jadi banyak banget. Jadi wajar kalau harganya murah, intinya gitu, karena intinya stoknya banyak. Ya, kembali langsung ke teknikal. Saat ini kalau kita lihat secara singkat saja di time frame daily, ini pakai exchange-nya Gate.io. Terus ini secara singkat teman-teman bisa melihat kalau sebelum saya bahas ini ya, pada waktu saya terakhir bikin konten itu
itu ada di kisaran harga ini. Ya, dan ternyata setelah nyentuh ke supportnya dia nggak mentul naik alias turun lagi karena memang Bitcoinnya kita bandingin langsung sama Bitcoinnya juga lagi drop. Nah, secara singkat seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat gambarnya yang orange ini adalah pergerakan harga Bitcoin. Nah, sekaligus di sini akan saya jadikan tolak ukur juga. Jadi, sebetulnya meskipun saat ini kan Bitcoin naik, teman-teman bisa lihat di sini harga dari BRISE ini belum naik karena memang BTC DOM juga naik ya. Intinya seperti itu juga. Nah, tapi kita sekaligus bisa ngelihat kalau andaikan nanti mungkin Bitcoinnya nggak sempat turun, kita juga bisa ngelihat harga wajarnya dari BRISE. Kalau Bitcoin ada di posisi kurang lebih masih menguat ini, maka BRISE yang sekarang ada di harga ini ya 0,0-nya 6 kali terus 33 ini ya 3.326 harga wajarnya BRISE harusnya kalau ngikutin performanya dari Bitcoin ada di kisaran 0,0-nya 6 kali 5.000 yang artinya itu sekitaran 80 bisa dibilang nggak nyampe 2 kali lipat ya, itu hampir 80% sekitaran ya, 70-80% lebih tinggi dari harganya sekarang kalau ngikutin cuman dikomparasi dari pergerakan Bitcoin. Nah, tapi poinnya adalah bukan yang ini ya, saya membahas mengenai kalau teman-teman bisa cek di sini nih ya, yang orange ini pergerakan harga Bitcoin, tapi BRISE-nya di sini. Yang artinya bisa jadi karena namanya juga istilahnya ini kripto kecil ya, market cap-nya masih kecil, bisa jadi dia melawan arus naik. Posisi ketika dia naik kenceng yang sampai dengan untuk kedua kalinya ya, sampai ke harga 0,0-nya kill 01, jadi nolnya cuma 5 di depan, itu posisinya justru Bitcoin-nya lagi cenderung melemah tipis-tipis, tapi BRISE-nya naik di gambar yang ini jelas. Nah, harapan saya di yang berikutnya, siapa tahu mungkin Bitcoin-nya datar atau cenderung menurun tipis. Ini ada ledakan lagi yang kedua, yang ketiga ya, berarti ini kan 1, 2, ketiga untuk BRISE. Nah, potensi 250%-nya terus di mana? Nah, ini akan saya bahas karena BRISE karena market cap kecil tetap bisa melawan arus asalkan Bitcoin-nya nggak turun dalam seperti yang di konteks ini ya. Ini BRISE turun karena Bitcoin-nya juga lagi turun dalam. Intinya seperti itu. Lanjut mengenai teknikal dari BRISE. Nah, ini secara singkat di sini juga sama, sudah sampai ke area support. Nah, di hijau ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita bandingin antara yang sini dengan ini. Ini ada beberapa persamaan ya. Posisinya masih tertahan di bawah area resisten merah ini. Tertahan di bawah area resisten merah, itu juga sekaligus kalau bisa harganya nembus area merah ini, kisaran 0,0-nya 6 kali 4.500, yang artinya sekitaran 40% lebih tinggi dari harga yang sekarang, kenaikan 40% dan harganya kembali di atas resisten merah ini, maka ada potensi terjadi ledakan lagi di BRISE. Disclaimer on, ini secara analisa teknikal. Nah, teman-teman bisa lihat juga potensinya nanti dari sini, Fibonacci. Kita ambil cocokmologi dari data sejarah di teknikal ini chart. Untuk perbandingan saya pakai data historis yang sebelah sini. Kenapa upaya sebelah sini? Karena ini pada waktu pertama kali naik kenceng ya. Naik kenceng, terus saya mau ambil tolak ukurnya pantulan baliknya itu di titik berapa dari Fibonacci untuk mengukur nanti target harga setelah ini. Nah, intinya ini naik segini, saya ambil sebagai titik teratasnya Fibonacci, dan ketika turun dan di area hijau ini terjadi pantulan lagi, ternyata pantulan tertingginya hanya nyampe sini, 0,618. Titik terendahnya saya pakai titik terendah yang pertama kali muncul. Nah, dengan sampel ini saya pakai di kondisi yang sekarang, kalau ya disclaimer on, harganya mantul lagi di area hijau. Nah, kalau mantul lagi di area hijau, maka titik terbawahnya saya pakai yang area ini menjadi titik terendah sementara, dan untuk titik tertingginya saya pakai ke area yang ini, titik tertinggi kedua.
Nah, kalau polanya berulang, maka pantulannya mungkin kembali ke area 0,618 alias di kisaran harga ini. Ya, sekitaran 0,06 kali 8.700-an. Yang sebetulnya kalau dikalkulasi dengan harga dari Birais saat ini, maka ada di kisaran 250% kenaikan. Itulah dasarnya saya pakai tolak ukur komparasi dengan data historis dari Birais. Nah, ini kalau terjadi, sekali lagi. Belum lagi termasuk kalau kita pakai ini ya. Nah, kalau terjadi, sekali lagi, disclaimer on. Ini dari Fibonacci. Belum lagi termasuk kita cek aja dari menggunakan beberapa indikator. Ini saya tandain dulu tadi target harganya kisarannya di 0,06 kali di kisaran 8.700 di skinner ini. Nah, kalau kita pakai dengan ini Ichimoku dan CCI50, maka korelasinya itu ada sebetulnya di sini sama sini. Nah, sementara harga berada di bawah awan merah ini, terus garis merah, teman-teman bisa lihat nih, garis merah dan biru. Garis birunya mulai naik, garis merahnya di bawah, terus garis hijaunya sudah mulai berada di atas candle. Ini adalah suatu pertanda bullish ya di sini. Terus untuk yang sebelah sini, teman-teman bisa cek perbandingin di sini. Di sini juga sebelum naik kenceng seperti ini, itu garis birunya juga berpotongan dengan merah, biru di atas merah. Terus ini garis hijaunya juga sudah berada di atas candle. Itu tanda-tanda bullishnya yang akhirnya dia ngangkat di sini. Nah, itu juga sama terjadi di konteks yang ini sekarang ya. Bukan suatu patokan yang pasti, tapi barangkali bisa terjadi pola yang sama. Plus dari ininya, dari CCI50-nya teman-teman bisa ngelihat adanya divergence positif. Ini naik, sementara harganya di sini turun. Mengenai divergence, teman-teman cek di konten yang ini. Nah, ini juga terjadi di sini posisinya. Teman-teman bisa cek, ini titik terbawahnya ini naik di sini, tapi di sini turun. Nah, ini juga divergence positif. Kalau kita bandingin dengan sebelahnya, maka hal tersebut menjadi mirip-mirip, dan mudah-mudahan kalau terjadi pola yang sama, maka bukan nggak mungkin ini kenaikannya akan terjadi dan istilahnya bisa naik syukur-syukur sampai ke titik kuning ini alias 0,06 kali 8.700. Dan sebelum sampai ke titik kuning itu, maka untuk titik-titik resistennya itu ada di untuk nolnya nggak saya sebutin ya karena kepanjangan, intinya 0,06 kali, terus titik 5000 0,06 kali di 6400, next di 7600, baru yang atasnya di target analisa teknikal saya di 0,06 kali 8700. Begitu gambarannya, penjelasannya secara teknis kenapa kok ada potensi kenaikan hingga 250%. Disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Semoga bermanfaat. Salam cuanco.